Teman-teman, mungkin sering Anda mendapatkan pertanyaan, sebetulnya petani itu yang mana sih? Apakah petani itu adalah orang yang mengerjakan sawah, tiap hari pergi ke sawah kemudian bercocok tanam di situ, mengolah sawah, atau para pemilik tanah itu sendiri? Jadi ada pemilik tanah atau tuan tanah itu, kemudian tanahnya yang begitu luas dikerjakan dengan cara mempekerjakan orang-orang di sekitarnya untuk bercocok tanam. Nah, kalau seperti itu sebetulnya petaninya yang mana? Apakah pemilik tanah atau tuan tanah, atau penggarap tanahnya, lahannya, atau malah dua-duanya gitu ya. Nah, yang semacam itu juga ada di dunia atau kehidupan nelayan kita gitu ya. Sebetulnya yang nelayan itu yang mana sih? Apakah orang yang bekerja di perahu atau di kapal itu kemudian mencari ikan? Apakah itu yang disebut nelayan? Atau pemilik perahu, juragan perahu, atau pemilik kapal, juragan kapal itu ya? Apakah itu yang disebut nelayan? Atau malah dua-duanya? Atau semuanya gitu ya? Nah, eh, ya memang itu realitasnya seperti itu. Karena itu kita akan lihat bagaimana sih sebetulnya suka duka para nelayan itu, dan nelayan itu siapa gitu ya. Nah, gini teman-teman. Jadi kalau secara umum, baik di Bangkalan, di Madura, kemudian juga di Pulau Jawa yang lainnya, di pesisir pantai utara maupun pantai selatan, memang ada dua kelompok dalam artian begini, dua klasifikasi gitu ya. Ada orang yang memiliki kapal, kemudian ada orang yang memiliki perahu. Ada yang bekerja di kapal, ada yang bekerja di perahu gitu ya. Jadi ada pemilik dan juga ada pekerja. Nah, kita akan lihat dari dua sisi ini ya. Jadi yang pertama kita kelompokkan mereka yang mencari ikan atau nelayan itu yang menggunakan kapal besar. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana dengan yang perahu gitu ya. Kapal besar jangan diartikan seperti kapal pesiar yang besar, enggak. Ini tetap kapal kayu, tetapi uh, lebih besar dari perahu gitu ya. Nah, begini. Jadi memang dalam kehidupan nelayan itu ada yang namanya pemilik kapal gitu ya. Ada yang namanya ABK, anak buah kapal gitu ya. Sama persis dengan kapal-kapal komersial yang lainnya. Nah, pemilik kapal ini ya orang kaya, pasti orang kaya karena punya kapal itu kan orang kaya. Kemudian eh, biasanya punya beberapa kapal, kemudian ada anak buah kapalnya. Masing-masing kapal punya ABK. ABK-nya biasanya 15 sampai 20 orang ya, 15 sampai 20 orang. Nah, kemudian pemilik kapal ini akan menyediakan perbekalan untuk mencari ikan di laut yang dibutuhkan dalam beberapa hari ya, berhari-hari di laut ya. Nah, perbekalan makanan, kemudian perbekalan es batunya, kemudian perbekalan untuk bahan bakarnya, semuanya disediakan oleh pemilik kapal. Dan kemudian mereka berlayar gitu ya. Nah, ketika berlayar sampai berhari-hari di lautan, maka kemudian mereka mengambil atau mendapatkan ikannya dan pulang gitu ya. Nah, pembagian keuntungannya biasanya 50% atau 60% ya, itu diambil pemilik kapal atau juragan kapal, karena dia yang membekali pemilik modalnya. Jadi pemilik modalnya dapat segitu, kemudian nanti yang 40% ini dibagi kepada anak buah kapalnya. Nah, anak buah kapalnya ini kan jumlahnya tadi ya 15 sampai 25 orang. Nah, itu pun masih diklasifikasi lagi. Jadi nakodanya dapat berapa. Nah, biasanya nakodanya memang paling besar gitu ya. Kalau misalkan tadi 40% dibagi untuk ABK-nya, katakanlah ABK-nya itu ada 20 ya, 20 orang itu. Nah, maka nanti akan ada klasifikasi, misalkan nakoda, kemudian ada lagi nanti penanggung jawabnya siapa. Nah, yang lainnya adalah anak buah kapal biasa. Nah, dari 40% tadi, anak anak buah kapal atau ABK biasa tadi yang mencari ikan, pekerja biasa, itu mendapatkan satu bagian gitu ya. Satu bagian. Kemudian yang ada di atasnya, misalkan koordinator untuk ABK biasa tadi ada satu atau dua orang, maka dia dapat dua bagian. Nah, untuk anak nakoda ini juga dapat dua bagian. Biasanya semacam itu.
Nah, cuman untuk nahkoda, kalau misalkan hasil tangkapannya itu melebihi gitu ya, melebihi yang diharapkan oleh pemilik kapal, biasanya akan diberikan bonus lagi oleh pemilik kapalnya. Nah, itu pembagian keuntungannya, karena kan kapal ini tidak bisa dikemudikan sendiri, harus ada nakoda, harus ada koordinatornya, kemudian ada anak buah kapalnya. Nah, bahkan sampai ada yang kecil pun dinamakan ABK percilan gitu ya. Jadi ABK percilan, anak buah kapal percilan. Biasanya ini adalah orang yang tetap dapatnya satu bagian, tapi biasanya paling paling berat sebetulnya. Ya paling berat wajar, karena dia biasanya baru masuk ke kapal pencari ikan ya, penangkap ikan, pemilik juragan kapal itu. Kemudian dia akan belajar di situ dan biasanya mondar-mandir. Karena begitu eh, menyediakan semua kebutuhan ABK. Seperti ini pembantu umum gitu ya. Jadi mondar-mandir ke sana kemari menyediakan kebutuhan ABK itu. Nah, begitu dapat ikan dan waktunya pulang, maka kemudian ABK percilan ini yang kecil ini biasanya yang akan disuruh ngantar membagi uangnya dan segala macamnya. Nah, teknisnya biasanya ya, ini secara umum teknisnya ketika mereka pulang itu tentu saja kan bongkar muat hasil tangkapan, nunggu sehari kemudian waktu sehari itulah dibagi. Jadi uh, uangnya tadi 50% atau 60% masuk juragan kapal, kemudian yang 40% dibagikan ke anak buah kapal tadi. Nakodanya dapat 3 atau 2 bagian, kemudian yang koordinatornya dapat 2 bagian, dan anak buah biasa dapat 1 bagian. Nah, yang membagikan uang ini adalah ABK kecil tadi itu ya. Jadi memang berat, tetapi itu memang baru mulai. Nah, dibagikan. Kemudian yang menarik teman-teman, uh, ini kan seperti sistem kontrak ya, meskipun tidak ada hitam di atas putih, memang biasanya semacam itu. Jadi uh, misalkan pemilik kapal ini punya 5 kapal gitu ya. Kemudian ada kapal 1 ABK-nya siapa timnya. Nanti ABK 2, kapal 2 siapa, kapal 3 sampai kapal 5. Nah, itu semua sudah tim-tim tersendiri gitu ya. Jadi meskipun kadang-kadang tidak ada kontrak di situ, tapi tidak secara tertulis mereka mengikuti itu. Jadi untuk kapal ini yang berangkat timnya ini, kapal ini yang berangkat timnya ini. Nah, pembagian hasilnya memang menunggu sehari. Jadi ini nanti akan berbeda dengan perahu kecil ya. Perahu kecil yang biasanya 2 sampai 3 orang. Tapi kalau untuk kapal semacam ini biasanya yang jumlahnya 15 sampai 25 orang itu eh, pembagiannya nunggu sehari, bongkar muat, kemudian besoknya dibagi rata gitu ya. Nah, itu pun sebetulnya uh, kontrak secara turun temurun ya. Jadi kontrak seperti seperti kontrak yang tidak tertulis, bahwa ketika berangkat, kemudian ketika berada di lautan, kemudian pas pulang gitu ya, pulang kemudian dibagikan. Nah, itu sebetulnya ada konsekuensi logisnya. Artinya begini, ketika ada kerusakan-kerusakan kapal sebelum uang dibagi, maka itu akan dirundingkan terlebih dahulu. Karena begitu dibongkar muat itu kan semuanya dicek lagi ya, kondisi kapalnya seperti apa, mesinnya ada yang rusak atau tidak, kemudian jaringnya ada yang rusak atau tidak, semuanya dicek saat itu. Nah, ketika uang itu belum dibagikan ya memang masih ngambang, kontraknya belum selesai. Jadi nanti ditanggung jawabnya siapa kalau rusak gitu ya. Nah, ketika uang itu sudah dibagi, maka kontrak kerja dalam satu musim itu selesai gitu ya. Jadi berbeda dengan petani. Kalau petani kan biasanya meskipun juragan tanah itu punya sawah gitu ya. Nah, itu kan akan dibayar harian gitu ya. Berapa hari bekerja di situ itu akan dibagi. Nah, tapi kalau untuk kapal pencari ikan memang tidak seperti itu, tetapi karena beberapa hari ada di laut, maka dibagi hasilnya, bagi hasil gitu ya. Akan berbeda dengan para petani yang biasanya itu dikerjakan kemudian upahnya harian, dan di situ tidak ada misalkan nakoda kan ketua kelompoknya, itu tidak ada, semuanya rata gitu ya. Si A kerja 10 hari ya upahnya misalkan sehari 110.000, ya berarti 110.000 kali 10 gitu kan, 1.100.000. Kemudian
si B kerjanya 5 hari, ya berarti 110 kali 5 hari, dan tidak ada bagi hasil di situ karena semuanya akan dimiliki oleh pemilik tanah ya, hanya bekerja saja petaninya itu. Nah, repot kan, petaninya siapa yang mana? Nah, kalau di kapal berbeda, meskipun apa ya, ya seperti itu, dibagi rata, dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, bedanya kalau di petani itu kan harus menyiapkan lahan atau menanam bibitnya, tetapi kalau di ikan nelayan ini kan tidak pakai menanam ya, panen tiap hari. Katanya teman-teman nelayan atau juragan perahu, juragan kapal semacam itu, enaknya jadi nelayan itu yaitu tadi, kita tidak pernah menanam ikan, tidak pernah menyemai bibit ikan, tetapi kita bisa panen setiap saat gitu ya, karena setiap saat ada hasil yang bisa diambil di lautan itu. Nah, itu teman-teman, satu catatan tentang suka dukanya untuk kapal pencari ikan ya, juragan kapal dan juga para pekerjanya. Nah, di episode yang berikutnya nanti kita akan bahas bagaimana tentang perahu kecil yang biasanya ABK-nya cuma 2 atau 3 orang saja. Pembagian hasilnya seperti apa dan bagaimana? Simak di video yang berikutnya. Salam dan sukses selalu untuk Anda.